Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mapala viewers, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita ambil tamu dari sektor bisnis yang tentu saja akan memberikan kita pembelajaran terkait bisnis dan juga manajemen bisnisnya. Dan kita mengangkat tema bagaimana ia memanajemen ataupun membentuk pola bisnisnya di era 5.0 atau merebaknya artificial intelligence. Dan kita sambut pemateri kita ataupun narasumber kita ialah Bapak Zulfikar Juniardo Eskom MM yang sekarang ini mengelola 3 bisnis, yaitu bisnis roti dan kue yaitu Bevpa, kemudian bisnis cafe ataupun kita bisa sebut Cafe nama mereknya, dan juga bisnis Moto X itu sendiri. Dan saya minta Bapak untuk bagaimana menjelaskan terkait bisnis-bisnis yang Bapak jalankan itu sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sangat bersyukur saya pribadi bisa diundang di tempat yang mungkin sangat spesial ini. Terutama saya sebagai orang tua wali salah satu siswa di sini. Berikutnya sekilas tentang bisnis saya. Motex sendiri itu percetakan itu dirintis sejak tahun 2003, jadi per 2022 ini sudah masuk tahun ke-21 alhamdulillah. Terus kan kemudian Bevpa, brand kedua saya yang masih eksis karena banyak brand sebelumnya yang sudah hilang. Brand Bevpa yang kedua itu dimulai dari pasca pandemi 2021. Sementara Kapi muncul saya rintis di tahun 2022. Dia Kapi bergerak di bidang coffee shop. Begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, background Bapak sebelumnya ini, sebelum masuk ke terjun ke dunia bisnis, apakah sudah memang belajar terkait bisnis dan juga ataupun sudah tahu bagaimana manajemennya, atau sebelumnya beda background terlebih dahulu? Secara brand, Bevpa, saya masuk di Bevpa setelah ada proses pembelajaran, terutama di masa pandemi. Di masa pandemi kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kita tidak belajar. Motex yang sementara running ketika itu berada pada kondisi harus survive, di mana ketika itu hampir semua bisnis dituntut untuk survive saja dulu. Jadi ketika pandemi, salah satu yang mungkin pelajaran yang berharga bagi saya itu saya belajar bisnis, betul-betul belajar, ikut workshop, baca buku, ikut coaching. Sementara ketika Moto X saya rintis itu betul-betul by accident di sini, dengan kondisi tanpa dibarengi dengan menuntut ilmu yang secara formal atau non formal. Jadi pure Motex itu dibangun atas dasar semangat yang tinggi, walaupun tidak dibarengi dengan pembelajaran yang ketat dalam segi khususnya bisnis. Jadi saya pribadi sangat bisa mengoptimalkan kondisi pandemi itu, di mana sebagian besar orang mungkin mengalami kondisi yang sangat-sangat negatif, malah bisnisnya banyak yang tutup, di drop, terutama di industri pariwisata, industri F&B. Sementara ketika itu di Motex sendiri, yang mana ketika itu pemerintah lagi getol-getolnya mensosialisasikan bahaya COVID, edukasi tentang kesehatan, pencegahan. Keuntungannya di sisi percetakan, karena Motex itu purenya khususnya lebih ke stiker, makanya kami bisa mengambil kesempatan itu dibanding bisnis-bisnis yang bergerak di bidang lainnya. Begitu. Oh, jadi Bapak merintis Bevpa di masa pandemi itu Pasca sendiri. pandemi 2021. Dan maksud saya itu kenapa pada saat Bapak berani untuk mengambil langkah untuk membuka industri makanan, yang kita tahu bahwa pemerintah telah getol-getolnya untuk membatasi kita untuk berinteraksi, namun
apa yang Bapak manfaatkan pada saat pasca pandemi itu sendiri untuk membesarkan ataupun mengembangkan bisnis Bapak di industri itu sendiri? Seperti yang saya jelaskan tadi, BEPA itu muncul setelah pandemi, jadi dia pasca pandemi sekitar 1 tahun lebih. Jadi tidak langsung pada saat pandemi, di sini sudah mulai menurun, aktivitas-aktivitas sudah mulai dibuka, aktivitas-aktivitas sudah mulai dilonggarkan, dan secara prediksi saya juga belajar di beberapa workshop, termasuk Pak Budisman, termasuk Pak Subiakto yang ahli branding, Dodi Sulkifli, DWK Proyoga. Di kondisi pandemi tempo hari, program workshop yang tadinya berharga jutaan rupiah, tapi karena pandemi mereka turunkan harga karena di satu kondisi ajang-ajang yang melibatkan orang banyak, hotel-hotel itu kan otomatis ditutup. Jadi mereka suka tidak suka, mereka harus menggarap workshop-workshop yang biasanya dilakukan di hotel-hotel menjadi Online gitu. online. Ketika online itu saya sampai yang tadinya katanya harganya 5 juta, di pandemi itu kita bisa dapat 1 juta. Jadi aktivasi-aktivasi itu yang saya jadikan proses pembelajaran, karena ketika itu kan ada kondisi kita dilarang untuk keluar. Berlanjut tadi dengan pertanyaan Ade, kenapa bisnis ini dibuka ketika pandemi? Karena saya juga belajar dari beberapa prediksi-prediksi ahli bahwa setelah pandemi, setelah ekonomi terpuruk, secara siklus akan ada ekonomi yang meningkat. Jadi saya buka atau running BEPA itu karena percaya prediksi-prediksi dari kalangan akademik ataupun kalangan pebisnis itu prediksinya setelah pandemi akan ada lonjakan ekonomi terutama yang terkait dengan kesehatan. Makanya BEPA itu dikonsep sedemikian rupa supaya salah satu kesadarannya adalah pro akan kesehatan, yang mana produk BEPA sendiri itu kan tanpa pengawet. Sebagian produksinya BEPA itu tanpa pengawet, makanya mungkin jarak-jarak kadaluarsanya dibanding roti lain BEPA itu lebih dekat, mungkin sekitar 6-7 hari, sementara roti-roti yang dengan pengawet itu kan mungkin sekitar sampai 3 bulan. Di Cafe juga seperti itu, saya running Cafe dengan semangat akan pertumbuhan orang-orang lebih peduli akan kesehatan. Makanya di Cafe itu konsepnya kita sasar kalangan sport entusias, makanya di Cafe itu selalu ada event-event atau mini-mini event yang kita setting sedemikian rupa supaya bisa menjadi ajang berkumpulnya kalangan-kalangan yang pro akan kesehatan. Begitu. Seru, terdengar seru untuk bagaimana konsep Bapak yang Bapak jalankan itu pro terhadap kesehatan, dan juga sangat menarik untuk melibatkan orang-orang yang memang antusias terhadap kesehatan dan peduli akan kesehatan. Namun saya ingin bertanya, bagaimana Bapak misalnya di era tantangan 5.0 ini ataupun di era digitalisasi ini, Bapak menjalankan bisnis Bapak, apakah Bapak juga merasakan manfaat dari adanya digitalisasi ini, atau bahkan mungkin tidak bermanfaat bagi Bapak itu sendiri? Ya, dalam hal ini di kondisi 3 bisnis saya memang dari awal, karena saya backgroundnya di teknologi, di Stimik Dipa Negara, yang notabene di situ dari awal saya pro terhadap teknologi. Apalagi di era pandemi sekarang kan aktivasi-aktivasi teknologi itu sudah sangat relate dengan kondisi ada, di mana mungkin secara backbone, secara pendukung adanya artificial intelligence, yaitu contohnya mungkin internet di mana-mana, cloud penyimpanan yang sudah massal, big data bisa dikumpulkan, ada juga mobile device yang semakin murah, semakin terjangkau. Kan habit-habit seperti ini kan terpola juga dari adanya ketika pandemi itu kita dilarang keluar, makanya aktivasi-aktivasi yang mungkin disengaja ataupun secara siklus memang begitu kondisinya. Jadi makanya digital, perkembangan atau pertumbuhan digital itu sangat memungkinkan di era pasca pandemi. Karena seperti yang kita ketahui ini kan artificial intelligence bukan cuman
munculnya di beberapa tahun terakhir, tapi ini artificial intelligence sebenarnya sejak dari dulu kita aktifasi, seperti yang mungkin di YouTube Marketers yang Pak Iwan Setiawan yang bahas itu di channel podcastnya YouTube-nya. Artificial intelligence pertama di dunia itu diawali sekitar tahun 1950. Cuman karena setelah pandemi pemicunya atau faktor-faktor pendukungnya juga muncul di situ, makanya semakin masif diberitakan. Padahal secara tidak langsung kita yang sudah pakai WA, sudah pakai search engine itu kan di belakangnya itu kan algoritma artificial intelligence. Nah, kalau dikaitkan dengan bisnis saya di BP itu kami pakai beberapa macam aplikasi, ada POS, point of sale, dia namanya ISB, ada yang sama yang dipakai mungkin brand-brand besar, mungkin yang termasuk yang boykot Starbucks juga pakai yang sama. Berikutnya mungkin secara absensi HR kami gunakan Talenta, Mekari Talenta, itu kan artificial intelligence yang otomasi yang ada dalamnya sangat-sangat membantu bisnis kami. Kalau di Motox itu kami pakai Trello, kami pakai Spreadsheet, kami pakai aplikasi yang mungkin web based, itu kan secara algoritma itu kan benih-benih artificial intelligence. Walaupun mungkin di kondisi era informasi ini gaungnya baru mungkin semakin masif. Kenapa? Karena momen ini baru ketemu itu yang tadi saya bahasakan. Hampir setiap orang punya gadget, adanya big data, adanya cloud, adanya mungkin semakin gampangnya setiap orang membeli personal komputer yang dulunya mungkin segede ruangan, sekarang lebih kecil. Iya, lebih kecil lagi. Itu pertemuan kondisi itu yang memungkinkan artificial intelligence perkembangannya semakin masif begitu. Oh, ilmu baru juga untuk saya. Ternyata artificial intelligence itu sudah ada 1950, cuman ternyata di masa pandemi itu lebih dikembangkan karena ada beberapa faktor yang Bapak jelaskan. Betul. Namun kemudian yang saya ingin tanyakan ialah bagaimana, kan tidak tentunya semua bisnis akan dimulai dari nol itu sendiri, dan juga pasti akan dimulai dari sekecil mungkin lebih kecil. Namun bagaimana Bapak untuk mengembangkan dan bagaimana cara Bapak memanajemen serta mengelola bisnis Bapak hingga bisa sebesar sekarang? Ya, itu yang pertama pasti karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang utama itu sudah mode default. Yang berikutnya di era perkembangan teknologi sekarang, suka tidak suka kita harus memaksimalkan atau mengoptimalkan setiap aktivitas di bisnis ini. Tentu agar semua aktivitas itu efisien, tentu dukungan teknologi terutama artificial intelligence itu wajib menjadi solusi, wajib menjadi pendukung. Karena sebagaimana orang banyak takutkan bahwa AI ini akan menggantikan peran manusia. Di kondisi perkembangan AI sekarang itu kan ada dua versi. Ada yang kondisi pertama itu mereka menganggap bahwa AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Pendapat yang lainnya yang mungkin saya ada di pendapat yang berikutnya, AI itu manusia akan sangat-sangat terbantu ketika mereka bisa memanfaatkan AI. Sebagaimana mungkin Presiden Nvidia mengatakan bahwa yang lebih perform di era digital sekarang adalah orang yang bisa memaksimalkan penggunaan AI terutama secara umum teknologi. Jadi secara positif itu tentu sangat mendukung aktivitas bisnis kami, terutama di 3 brand tadi yang kami sebutkan. Lebih dalam lagi contohnya di penerapannya di BEPA itu kami ada data base, ada big data, ada kumpulan data yang kami kelola, di mana setiap bulannya data itu dikumpulkan, yang mana produk yang paling laku, jumlahnya berapa, nilainya berapa. Jadi itu menjadi data yang dikelola supaya bulan berikutnya kami bisa memparetokan produk-produk kami supaya yang secara data produk yang menjadi unggulan itulah yang
sudah ketemu dengan produk market fitnya. Jadi tidak semua produk itu dikampanyekan sedemikian berupa, tapi berdasarkan data-data yang ada. Di BEPA juga kami, di BEPA dan KAF itu kami juga melisting member-member kami, ada sistem redeem, ada sistem poin. Jadi setiap customer yang belanja dengan menggunakan member, dia akan terkumpul poin-poin tertentu yang bisa diklaim oleh customer. Jadi karena saya juga menjalankan prinsip bahwa jauh lebih murah mempertahankan customer lama daripada mendatangkan customer baru. Jadi aktivasi-aktivasi itu konsistensi untuk merawat atau menjaga konsumen lama kami itu sangat-sangat disupport oleh teknologi, terutama beberapa aplikasi tadi yang saya sebutkan. Begitu. Oh, jadi sistem di bisnis Bapak itu bagaimana misalnya hal-hal yang sudah banyak disukai oleh konsumen itu akan tetap dipertahankan, sedangkan mungkin yang agak kurang disenangi itu bakalan dari produksinya. Ya, karena akan sangat membebani mungkin dari segi biaya inventory dan lain-lain sebagainya. Oh, dan juga bagaimana penggunaan teknologi dan juga AI sangat dimanfaatkan. Sangat. Terus mungkin hal yang paling krusial yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana, kan kita tahu bahwa sumber daya manusia itu tidak semuanya sama dan juga sumber daya manusia itu tidak semuanya bagus. Namun saya lihat di bisnis Bapak, bagaimana Bapak cara memilih ataupun bagaimana meng-hire pegawai Bapak ataupun melatih misalnya. Mungkin tips and trick dari Bapak memilih pegawai yang baik dan juga yang bagus menurut Bapak. Jadi yang pertama-tama, karena kalau kita bicara tentang BEPA, salah satu keunikan BEPA itu karena satu-satunya orang ganteng di situ adalah saya. Makanya keunikan BEPA itu semuanya perempuan. Jadi kami juga ya sangat-sangat menjalankan mungkin syariat kita supaya bagaimana pekerjaan itu tidak berbaur antara laki-laki dan perempuan. Itu tip utama standar utama yang kami pakai ketika dibahas dengan teknologi. Di BEPA itu kita juga gunakan Talenta itu aplikasi hire yang mana di situ ada standarisasi tertentu, bagaimana kami bisa menjaga talent atau tim kami yang memang underperform dan lagi perform. Jadi setiap mungkin rotasi bisnis, rotasi jabatan atau rotasi pekerjaan itu kami ada tools di situ. Contohnya mungkin review karyawan. Jadi setiap karyawan yang akan dipromosikan ke jabatan tertentu, dia akan ada 4 pola yang dijadikan syarat agar teman-teman atau tim-tim yang lain itu bisa menilai. Jadi secara objektif hasil yang dikeluarkan dari pemilihan tim itu tentu bukan dari emosional saya secara pribadi, namun tentu itu mendekati objektivitas karena yang menilai itu tim mereka sendiri dan itu diakses lewat gadget mereka masing-masing. Tidak perlu kita kumpul atau ada di satu lokasi atau di satu titik sementara kita dengan mungkin konsep konvensional, tapi kita melakukan itu by person. Jadi aktivitas itu bisa dilakukan di mana saja, terutama mungkin bukan di luar kerja. Kenapa? Karena kan secara ketat juga kami mensortir adanya penggunaan handphone di luar jam kerja, karena seperti kita ketahui ketika penggunaan handphone itu sebebas-bebasnya, tentu distraksi yang muncul itu notifikasi dan lain-lain sebagainya yang tentu akan mengganggu fokusnya dan ujung-ujungnya efisiensi waktu yang terbuang yang dibutuhkan itu malah mungkin tidak bisa maksimal. Nah, secara perjalanan sebelum kami berhasil atau ada di titik sekarang ini, tim-tim kami itu kadang pulangnya sampai jam 8, jam 9 malam. Tapi karena belajarnya beberapa titik diperbaiki, termasuk penggunaan aplikasi tertentu, termasuk absensi dan lain sebagainya, termasuk juga yang tadi pengetatan pengawasan penggunaan handphone. Jadi orang-orang tertentu saja yang punya jabatan tertentu yang bisa. Sekarang alhamdulillah jam 3 sudah bisa pulang. Jadi jam 4, 5, 6, 7, 8 ya sekitar 5 jam itu bisa kita pangkas. Itu disebabkan karena manajemen bisnis dan salah satunya yang mendukung itu manajemen
teknologi. Yang tadi saya sebutkan ada talenta, ada ISB dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu Pak, kenapa itu sebelumnya mulai dari pulangnya itu bahkan sampai jam 8 malam dan sedangkan sekarang itu bisa dipangkas? Kenapa Ya. bisa faktor-faktor yang buat? Salah satunya sih yang sangat-sangat teringat oleh saya, salah satunya karena adanya flow-flow pekerjaan yang belum dirapikan, belum di-manage. Contohnya penempatan bahan yang rapi, pekerjaan yang masih dikerjakan di lantai. Dulu kan ini kan Depa betul-betul pure rintisan dari nol kami bangun. Jadi kondisi-kondisi tertentu itu yang tidak sebesar mungkin korporasi-korporasi atau bisnis-bisnis yang besar yang langsung full investasinya. Kita jalankan itu bertahap. Dan juga mungkin dari secara absensi juga dulunya kan kami menggunakan absensi manual. Yang manual di sini tetap menggunakan teknologi, cuman karena teknologinya mungkin teknologi yang peruntukannya bukan absensi, terutama mungkin di WA, absennya di WA. Dulu kan seperti itu. Sekarang kita pakai aplikasi khusus. Jadi radiusnya itu sudah bisa diukur, bisa dibatasi. Dengan ketegasan-ketegasan itu, tim-tim juga semakin merasa dirinya semakin mudah, semakin gampang di-track ketika dia melanggar mungkin atau bagaimana. Karena ketika saya menggunakan aplikasi ini, dashboard yang terkait dengan disiplin waktu, disiplin pekerjaan, bahkan disiplin istirahat itu kan yang secara garis besar itu kan optimalisasi dari teknologi. Tim juga merasa dirinya wajib powerful dalam menangani semua pekerjaannya. Ya, mungkin hal-hal itu juga menjadi pemicu bagaimana yang 5 jam tadi itu bisa dipangkas. Di samping mungkin faktor-faktor lainnya. Oh iya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Bapak memanajemen ataupun mengelola keuangan dari bisnis Bapak itu sendiri dan membedakannya terkait mungkin dari kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan bisnis itu sendiri? Ya, betul. Dan itu seperti mungkin yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, pemisahan uang pribadi dengan bisnis itu jelas-jelas adalah basic dari bisnis itu sendiri. Jadi ketika kita belum bisa memisahkan uang, itu berarti secara dasar kita belum mampu buka bisnis. Salah satu yang saya jalankan sebagaimana mungkin perusahaan-perusahaan besar atau korporasi menjalankan itu. Mungkin yang bisa sampaikan di sini, pemisahan uang dengan bisnis itu yang dasar itu sesimpel itu memisahkan rekening bisnis dengan rekening pribadi. Kalau cashnya juga dipisahkan juga dalam bentuk mungkin berangkas tertentu. Dan secara pekerjaan juga saya pribadi seperti tim-tim lainnya, karena saya ada kewajiban atau amanah yang dibebankan sebagai CEO dan HR dan beberapa tugas lainnya. Tentu dari aktivitas itu akan melahirkan gaji-gaji tersendiri. Jadi secara bisnis saya pribadi karena ada amanah dan tanggung jawab di situ, jadi pola penggajian yang saya terapkan ke tim itu saya juga jalankan. Kenapa? Karena ketika bisnis ini dirunning dengan menomorduakan ownernya, tentu sebagaimana mungkin kita ketahui, contohnya mungkin di pesawat, kenapa kita disuruh pakai masker dulu sebelum menolong orang? Yang itu juga saya manfaatkan. Berarti saya juga wajib mensejahterakan diri saya sebelum berjanji mensejahterakan orang lain. Karena mustahil ketika saya berjanji mensejahterakan orang, ketika diri saya belum saya sejahterakan. Nah, analogi itu yang saya pakai di beberapa mungkin kondisi. Supaya apa? Supaya bisnis bisa bertumbuh, walaupun itu tetap ada tantangannya, tetap ada hambatannya. Dan secara pribadi, risiko-risiko yang ada di bisnis tentu secara pribadi tidak harus saya rasakan sebagaimana mungkin individu yang sebagai person. Saya kan butuh keamanan secara finansial karena mungkin ada anak saya, ada istri saya yang tentu ketika ini uang bisnis dengan uang pribadi bercampur, sebagaimana kita ketahui kan itu di bisnis itu resiko
di setiap perjalanannya, di setiap strateginya, di setiap pertumbuhannya itu kan mengikut resiko. Iya. Sementara ketika uang dikaitkan di situ berarti secara sadar saya meresikokan uang pribadi Iya. saya dan keluarga saya. Jadi ketika bisnis ini ada di kondisi mungkin chaos, tetapi secara finansial itu tidak mengganggu bisnis saya. Makanya ada kalimat itu yang juga sering saya aplikasikan ke yang lain. Kita tidak bisa menganggap bisnis ini sebagai istri. Maksudnya tidak bisa sampai dipakai sampai ketika bisnis ini sudah tidak profit, ya tugasnya kita bagaimana mengusahakan perbaiki. Tapi ketika itu ada di kondisi tidak bisa diselamatkan, ya solusinya tutup dan buka brand lain. Apalagi di era sekarang kan pembelajaran tentang bisnis itu kan sudah sangat mudah didapatkan. Nah itu akan menjadi mungkin solusi-solusi cerdas dan secara akademik mungkin itu bisa lebih mudah untuk diterapkan. Begitu. Oke. Tapi sorry nih Pak, saya punya satu pertanyaan lagi. Ya. Jadi halat tadi pertanyaan terakhir. Cuman saya ingin tanya bagaimana misalnya Bapak mempromosikan ataupun bagaimana Bapak membranding brand Bapak sendiri sehingga mungkin banyak dikenal oleh orang lain. Ya. Kalau secara bisnis kan kami menjalankan strategi small giant di sini. Jadi kami merunning bisnis ini bertumbuhnya itu vertikal, jadi bukan horizontal. Karena kalau horizontal itu kadang kita lihat cirinya yang bisnis yang growth-nya secara horizontal, yaitu salah satu contohnya memperbanyak cabang. Sementara kami tidak menjalankan strategi itu. Bukan berarti strategi itu salah, cuman kami ada di pilihan untuk membesarkan bisnis ini secara fundamental, secara sistem kita besarkannya ke atas. Jadi walaupun hanya satu, cuman ketika masih banyak yang bisa ditingkatkan secara omset, secara profit, tentu kami ada di kondisi itu. Dan 3 bisnis ini Motox itu sekarang saya pivotkan bagaimana dia bisa mensuplai atau membackup inventory yang ada di Beppa. Jadi banyak produk-produk di Motox itu yang sudah kita tutup lagi. Dan secara bisnis kami menggunakan, ya lagi-lagi kami memanfaatkan AI, menggunakan data-data apa yang mungkin tinggi permintaannya di Beppa, tinggi permintaannya di Kavi, itu yang kami alihkan suppliernya yang dari vendornya, mungkin dari vendor lain kami alihkan ke Motox supaya secara bisnis ini saling mendukung. Jadi pivotnya itu Motox, salah satunya dia menjadi supplier terbesar untuk Beppa dan Kavi karena secara angka itu sangat besar. Alhamdulillah dengan konsep tadi, ini bulan pertama mungkin kami di Motox itu bisa dari target yang ditingkatkan itu bisa capai target karena jumlah transaksi yang tinggi di Beppa yang secara strategi kami alihkan ke Motox. Begitu. Jadi mungkin percakapan yang sangat menarik dan ilmu-ilmu yang menarik dari Bapak terkait bagaimana manajemen bisnis, bagaimana kita mengelola bisnis, serta memanfaatkan artificial intelligence sebagai kita bisa katakan sebagai pembantu kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan juga bagaimana membesarkan bisnis kita itu sendiri. Dan yang sebelumnya Bapak katakan bahwa Bapak mengambil pemikiran bahwa artificial intelligence itu tidak sama sekali bakalan menggantikan kita, namun justru ini akan membantu kita. Serta bagaimana cara Bapak meng-hire dan juga manajemen kelola keuangan dengan mengatakan bahwa ketika saya belum sejahtera, maka tanggung jawab saya menyejahterakan diri saya terlebih dahulu, kemudian menyejahterakan orang lain. Terus bagaimana kita jangan anggap ini bisnis sebagai istri misalnya, karena yang bisa kita yang selalu ada bersama kita dan kita bisa misalnya selalu mendampingi kita, berbeda dengan bisnis yang ketika misalnya sudah rusak kemudian ataupun runtuh, drop, ketika kita mencoba memperbaiki namun tidak bisa diperbaiki, ini justru maka kita akan meninggalkannya dan juga mencoba bisnis-bisnis yang baru ataupun bisnis-bisnis yang potensial itu sendiri ya. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk para penonton ataupun para viewers terkait bisnis itu sendiri. Ya, mungkin beberapa tadi insight dari percakapan kita bahwa
kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa bisnis itu gampang, idealnya mungkin direvisi. Dan saya juga merevisi itu. Kenapa? Ya kenyataannya bisnis itu sulit. Karena ketika itu diyakini bahwa bisnis itu gampang, seketika itu kita juga mungkin malas belajar, malas mendalami, malas serius untuk memperbaiki bisnis kita. Jadi yang saya jalankan sekarang, walaupun konsep tadi itu mungkin berlama-lama saya jalankan, sekarang saya menggunakan prinsip bahwa bisnis itu sulit, makanya harus belajar. Makanya totalitas dalam berbisnis itu memang harus ditekankan, terutama dikaitkan dengan sisi spiritual kita, karena betul-betul ini bisnis bisa ya salah satunya mungkin kuncinya kita ke surga. Supaya apa? Supaya berkah, supaya tim-tim yang mungkin menjadi stakeholder juga dari kita bisa bersama-sama untuk saling mensejahterakan, mungkin itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya pesan-pesan dari Bapak tadi, bagaimana sebenarnya bisnis itu tidak semudah itu, ataupun bisnis tidak segampang itu, namun ini justru sulit. Karena ketika kita misalnya berpikir bahwa bisnis itu mudah ataupun gampang, ini justru akan membuat kita menjadi lebih acuh terkait hal itu, ataupun kita tidak mau belajar. Namun Bapak dengan beraninya untuk misalnya ambil workshop yang jalurnya berbeda dengan jurusan Bapak kan sebelumnya, karena di teknik, kemudian beralih ke bisnis. Ini Bapak mau belajar, dan bagaimana ini yang memberikan kita insight yang lebih banyak lagi, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan tidak ada kata terlambat untuk menemukan suatu hal-hal yang baru. Dan juga bagaimana Bapak menjalankan bisnis Bapak tidak semata-mata untuk mencari dunia, namun juga sekaligus untuk mencari akhirat. Jadi mungkin cukup sekian. Jadi itu saja Mapala viewers untuk video kita hari ini terkait podcast mengelola dan juga bagaimana memanajemen bisnis kita di era merebaknya artificial intelligence. Terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi sekian Mapala viewers, see you to the next vlog.